Puji nama Tuhan, selamat pagi. Kita boleh bertemu kembali di pagi hari ini. Kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat kasih setia yang baru yang Tuhan berikan kepada kami di pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami mau hidup kami dipimpin dan disertai oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu dan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan di pagi hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Di pagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, tenang bersama Tuhan. Kita akan membaca pembacaan kita di dalam Markus pasal yang ke-6, ayat yang ke-45 sampai 52. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payah mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi dengan segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Ya, puji nama Tuhan. Di pagi hari ini firman Tuhan yang kita baca boleh menjadi satu perenungan di dalam hidup kita. Ketika kita membaca pembacaan di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-52, kita bisa melihat bahwa bacaan firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus tenang bersama dengan Tuhan ketika kita menghadapi situasi yang sulit. Kita bisa belajar dari pembacaan nats yang kita baca di pagi hari ini supaya kita bisa menguasai diri kita, supaya kita bisa mampu dan kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang tetap memiliki ketenangan di dalam hidup kita, apapun persoalan yang ada dalam hidup kita. Ketika kita merenungkan pembacaan firman Tuhan ini, maka pertanyaannya, mengapa kita harus tenang bersama dengan Tuhan ketika kita menghadapi pergumulan hidup? Mengapa kita harus tenang dalam menghadapi segala bentuk kesulitan, bentuk tantangan yang secara manusia, secara kekuatan kita tidak mampu? Di sini kita harus belajar dan mencari tahu bahwa yang pertama kita lihat. Yang pertama, mengapa kita harus tenang bersama dengan Tuhan? Kita bisa melihat bahwa kita bisa melihat dan menyadari bahwa Tuhan mengizinkan segala situasi yang sulit. Ketika kita membaca di dalam ayat yang ke-45, sesudah Yesus segera memerintahkan murid-murid naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa yang pertama, di mana Tuhan mengizinkan situasi kondisi yang tidak baik, yang sulit, yang penuh tantangan, itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan kita, di dalam kehidupan kita, apapun yang saat ini kita kerjakan, kesulitan itu pasti akan datang. Ketika kita melihat kesulitan itu datang, maka seringkali kita ini tidak sadar bahwa kesulitan yang ada, yang kita hadapi, yang muncul di depan kita adalah seizin Tuhan untuk menghadapi masalah tersebut. Di mana kita tahu bahwa Tuhan mengizinkan berarti ada tujuan, dan tujuannya adalah agar kita bergantung kepada Tuhan. Jadi kalau kita lihat dari pembacaan ini, kita bisa melihat bahwa yang pertama kita bisa menyadari
kita bisa melihat bahwa Tuhan mengizinkan kita menghadapi permasalahan. Tujuannya adalah kita diajar untuk bergantung kepada Tuhan. Kita tidak diajar untuk melawan, menyelesaikan dengan cara kita, tetapi kita diajar untuk bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, kita mau melihat bahwa kita harus tenang bersama dengan Tuhan dalam situasi yang sulit, adalah kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong. Jadi yang kedua adalah Tuhan pasti menolong. Ketika kita melihat di sini, di dalam pembacaan kita, di dalam ayat yang ke-48 dikatakan ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sangkal. Maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Jadi kalau kita melihat yang kedua ini bahwa Tuhan pasti menolong. Karena itu kita harus memiliki sikap tenang bersama dengan Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan itu akan datang menolong dalam kehidupan kita. Tuhan melihat, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-48, ketika ia melihat betapa payahnya. Berarti kita melihat di sini Tuhan Yesus memperhatikan bahwa ketika murid-muridnya mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, begitu susahnya mendayung dengan sekuat tenaga melawan angin sakal, menunjukkan bahwa Tuhan memperhatikan setiap usaha kita, apapun yang kita kerjakan, yang begitu berat, yang begitu susah untuk ukuran kekuatan kita. Ternyata di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan mengerti persoalan kita dan Tuhan menolong. Ketika mereka menghadapi kesulitan yang begitu berat, yang mungkin sudah berputus asa, tidak bisa menyelesaikan, Tuhan hadir menolong. Di sini kita boleh belajar untuk dalam kehidupan kita, untuk kita semakin percaya bahwa Tuhan itu memperhatikan hidup kita dan Tuhan akan menolong dalam hidup kita. Karena itu kita harus memiliki sikap yang tenang bersama dengan Tuhan ketika kita menghadapi pergumulan, tantangan, situasi yang sulit. Kita mau melihat bahwa Tuhan pasti akan datang dan menolong. Apapun yang kita hadapi saat ini, percayalah bahwa Tuhan sanggup memberikan pertolongannya, Tuhan memberikan kehadirannya di dalam hidup kita untuk kita bisa melihat cara Tuhan menolong kita. Yang ketiga, kita bisa melihat bahwa bentuk yang ketiga kita harus tenang bersama dengan Tuhan karena kita percaya bahwa Tuhan itu berkuasa. Ketika kita membaca di sini, di dalam ayat yang ke-49, ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Lalu ayat yang ke-50, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun reda. Di bagian yang ketiga kita melihat bahwa Allah atau Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, merupakan kemahakuasaan Tuhan. Lalu kita melihat tentang angin pun reda, menunjukkan Tuhan juga berkuasa. Jadi yang ketiga ini kita diajar untuk tenang, karena kita memiliki Tuhan Yesus yang berkuasa. Tuhan Yesus yang berkuasa, yang memberikan kuasanya terus ada di dalam setiap kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Kita boleh percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberikan kuasanya tak pernah berhenti di dalam kehidupan orang percaya. Begitu banyak kesaksian dan begitu banyak pertolongan Tuhan terjadi sampai saat ini, menunjukkan bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berhenti dan kuasa Tuhan sungguh-sungguh luar biasa. Di pagi hari ini kita patut bersyukur. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, di pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan
untuk tetap tenang bersama dengan Tuhan ketika situasi tidak baik, ketika situasi yang tidak menguntungkan, ketika situasi sulit, kita tetap tenang bersama Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mengizinkan semua masalah, dan Tuhan akan mengajarkan kepada kita bahwa kita diajar untuk mengandalkan Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menolong dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita boleh diberkati, kita boleh dikuatkan. Yang saat ini kita mengalami kekhawatiran, kita yang mengalami keraguan-raguan, ketika kita mengalami kebimbangan, ketika kita menghadapi persoalan kehidupan yang begitu banyak, kita diingatkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan firman Tuhan di pagi hari ini boleh meyakinkan kita bahwa kita punya Tuhan Yesus yang berkuasa, yang pasti menolong dalam kehidupan kita. Jadilah tenang supaya kita dapat berdoa, mengandalkan Tuhan, dan Tuhan akan bertindak di dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang pada saat hari ini melakukan segala aktivitasnya. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk Tuhan tetap menyertai dan memberkati mereka apapun yang Tuhan kerjakan pada hari ini untuk berhasil. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang pada hari ini mengalami berbagai macam persoalan hidup. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan kemenangan, dan biarlah damai sejahtera Allah dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus mulai dari sekarang sampai selama-lamanya ada dalam hidup kita. Haleluya. Amin.